saya Sonia Azizah. Apakah teman-teman sudah pernah melakukan kegiatan seperti ilustrasi tadi? Kegiatan dalam ilustrasi tadi adalah kegiatan bernegosiasi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang teks negosiasi. Apakah teman-teman sudah mengerti apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi adalah salah satu teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang dipelajari pada jenjang SMA, di mana teks negosiasi digunakan untuk proses tawar-menawar di antara dua belah pihak untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, teks negosiasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, negosiasi formal, dan yang kedua, negosiasi non-formal atau informal. Negosiasi formal biasanya digunakan dalam kegiatan formal dan pasti ada perjanjian hitam di atas putih, sedangkan kegiatan negosiasi informal biasanya dilakukan dalam kegiatan sehari-hari seperti di pasar misalnya, dan tidak perlu menggunakan perjanjian hitam di atas putih. Apakah teman-teman tahu ciri-ciri teks negosiasi? Nah, ciri-ciri teks negosiasi yang pertama menghasilkan kesepakatan bersama pastinya. Dan yang kedua, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang keempat, sarana untuk mencari penyelesaian di antara kedua belah pihak yang saling membutuhkan kepastian. Nah, di dalam teks negosiasi pastinya ada struktur isi. Struktur isi itu meliputi yang pertama orientasi, yang kedua ada permintaan, yang ketiga ada pemenuhan, yang keempat ada penawaran, dan yang kelima ada persetujuan, yang keenam ada pembelian, dan pastinya yang ketujuh ada penutupan. Kemudian ada pengertian struktur-struktur teks negosiasi. Tadi yang pertama ada orientasi. Nah, orientasi ini adalah kalimat pembuka, biasanya berupa ucapan salam. Nah, fungsinya untuk memulai sebuah kegiatan negosiasi. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada permintaan. Permintaan ini suatu hal berupa barang dan jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Contohnya seperti ini. Yang ketiga ada pemenuhan. Pemenuhan ini kesanggupan berupa barang dan jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Contoh kalimatnya seperti ini. Yang keempat ada penawaran. Penawaran ini berupa puncak dari proses negosiasi yang terjadi antara kedua belah pihak yang saling tawar-menawar. Contoh kalimatnya seperti ini. Selanjutnya ada persetujuan. Nah, persetujuan ini berupa kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap kegiatan negosiasi tadi yang telah dilakukan. Contoh kalimatnya seperti ini. Selanjutnya ada pembelian. Nah, pembelian ini merupakan ini merupakan keputusan konsumen. Jadi persetujuan negosiasi atau tidak. Contoh kalimatnya seperti ini. Selanjutnya ada penutupan. Nah, penutupan ini merupakan kalimat penutup. Biasanya ucapan salam atau terima kasih. Contoh kalimatnya seperti ini. Selanjutnya ada struktur isi dalam surat yang digunakan untuk bernegosiasi. Nah, sebenarnya struktur isi dalam surat yang digunakan untuk bernegosiasi ini tidak jauh berbeda dengan surat-surat resmi lainnya. Yang pertama ada kop surat. Nah, kop surat ini di dalamnya ada nama lembaga atau institusi atau organisasi.
di mana penulis yang mengirimkan surat ini wajib untuk memperkenalkan atau memberi identitas dalam suratnya. Kemudian ada alamat dan kontak telepon serta website jika ada. Nah, ini digunakan untuk penulis memberitahu alamat dari lembaga tersebut. Kemudian ada logo lembaga atau institusi atau organisasi tersebut. Nah, yang kedua, pasti ada nomor surat. Yang ketiga, ada lampiran. Yang keempat, ada hal. Nah, hal ini berisi inti atau perihal surat tersebut, di mana ditulis seperti judul surat tersebut. Terus yang kelima ada tanggal surat. Nah, tanggal surat ini posisinya ada di bagian kanan sejajar dengan nomor surat. Terus yang keenam ada alamat penerima surat. Nah, alamat penerima surat ini seperti lembaga atau alamat yang ingin diajak bekerja sama. Yang ketujuh ada salam pembuka surat. Nah, salam pembuka surat contohnya seperti ini. Kemudian yang kedelapan ada tubuh surat. Nah, tubuh surat ini berisi tentang isi surat tersebut. Maksud dari surat tersebut ingin mengajak bernegosiasi apa, lalu tujuannya seperti apa. Kemudian ada penutupan. Nah, yang ke-9 ada salam penutup surat. Nah, salam penutup surat itu isinya seperti ini. Dan tidak lupa ada tanda tangan dari pengirim surat sebagai bentuk penanggung-jawaban. Nah, sampai di sini apakah teman-teman sudah mengerti seperti apa teks negosiasi? Selanjutnya saya akan menjabarkan mengenai aspek kebahasaan teks negosiasi. Selanjutnya, saya akan menunjukkan seperti apa teks negosiasi formal dan informal. Selamat membaca!
Apakah teman-teman senang belajar teks negosiasi? Nah, selanjutnya saya akan memberikan link untuk tugas teks negosiasi. Linknya bisa teman-teman lihat di deskripsi. Nah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran teks negosiasi. Tetap semangat belajar, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.